Hai, dengan saya Rizky Mufrija. Baiklah, kali ini kita akan belajar sedikit tentang Apache Struct. Baiklah, di sini bisa kita lihat bahwa biasanya saya membuat sebuah web yaitu dengan menggunakan Spring MVC sebagai view-nya. Kemudian dia punya Spring, ada sini sebagai bisa kita bilang sebagai controllernya. Kemudian sini ada Hibernate sebagai ORM-nya dan database-nya sebagai DB. Ya, jika dulunya kita menggunakan JSF sama dia seperti Spring MVC. Ya, tetapi beda dari konsepnya beda. JSF-nya itu lebih ke komponen basic, sedangkan Spring MVC itu lebih ke request ya. Nah, kemudian di sini EJB-nya dan dia menggunakan JPL sebagai ORM-nya. Nah, akan tetapi kali ini kita akan mencoba membuat dengan menggunakan strut. Ya, strutnya sebagai view, kemudian Spring sebagai dependency injection-nya dan MyBatis sebagai ORM-nya. Ya. Di sini Spring sebagai dependency injection dan juga sebagai AOP ya, aspect oriented programming. Ya, nanti kita bisa lihat ketika adanya transaction management terhadap sebuah database ya. Oke. Kita langsung aja membuat sebuah project. Ya. File, new. Di sini maupun project. Ya, next. Di sini seperti biasa. Oke. Artefaknya itu belajar strut. Oke. Setelah selesai, finish. Ya, maka akan dibawakan sebuah project. Ya. Kemudian kita langsung ke pom.xml nya. Seperti biasa, kita lakukan import library. Nah, di sini saya sudah sediakan pom.xml nya. Ya, di sini kita import Spring-nya terlebih dahulu. Ya, ini merupakan Spring core-nya ya. Artinya yang paling dibutuhkan oleh Spring. Ya, ini Spring core-nya. Kemudian kita beralih, di sini ada Spring JDBC sebagai penghubung ke database-nya. Sekurang ORM ini sebagai karena kita menggunakan MyBatis, dia menggunakan ORM. Kemudian TX ini berfungsi sebagai transaction-nya, transaction ke database-nya. Ya, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, setelah selesai, kita lihat lagi di sini ada testing unit. Akan tetapi di sini saya tidak menggunakan ini. Nah, sini kita menggunakan SLF 4J. Ini berfungsi sebagai logging ya, logging aplikasi. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita import lagi MyBatisnya. Nah, awalnya kita jika dulu kita menggunakan hanya MyBatis saja, sekarang kita membutuhkan MyBatis Spring karena dia terintegrasi dengan Spring ya. Oke, kita copy, paste lagi. Kemudian dia menggunakan MySQL. Oke, selesai. JSL kita tidak menggunakan JSL. Kemudian di sini JUnit, struct JUnit kita nggak memerlukan karena kita tidak melakukan testing. Nah, sini kita menggunakan struct conversion logging, kemudian core dan Spring plugin. Ya, jadi ketiga ini kita copy. Oke, selesai. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah kita menggunakan Jetty ya. Jetty di sini berfungsi sebagai web servernya, web server yang akan menjalankan aplikasi web kita. Nah, kita copy juga di bawah bagian dependency. Oke, kita save. Nah, kemudian di sini dia masih menggunakan Java 1.5. Kita ingin menggunakan Java 1.8 sama seperti awal. Sama seperti yang dulu. Ya, kita lihat pom XML dulu. Ya, di sini dia punya plugin juga ya.
copy dan di sini. Oke, selesai. Nah, setelah selesai, klik kanan. Oh, jangan dulu. Di sini masih jar ya. Di jar kita ganti menjadi war namanya, karena dia telah menjadi aplikasi web. Klik kanan, source dan format. Oke, setelah kita format masih merah, kita update terlebih dahulu projectnya. Update project. Oke. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, selesai. Kita lihat masih ada error. Oh, di sini dibilang bahwa web.xml-nya belum ada. Ya, memang kita belum membuat file web.xml-nya. Baiklah, di sini ada tes. Ya, untuk tesnya ini kita hapus saja. Klik kanan, delete. Oke, selesai. Ini juga kita delete. Oke, selesai. Nah, bagian pertama kita akan membuat domainnya, sama seperti kemarin juga kita akan membuat domain seperti ini. Kita melalui folder aja ya. Di sini saya punya ini mybatis, src, main, java. Nah, di sini kita mulai dari domain ya. Domainnya ini. Kita masih menggunakan yang dulu. Oke, new. Kemudian kelas, di sini ada mahasiswa, di sini ada domain. Oke, dan finish. Kemudian buat lagi satu lagi enumnya ya, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin dia punya pria dan wanita. Oke, selesai. Kemudian yang kemarin ya seperti ini, kita kopikan aja, copy. Oke, sip, selesai. Nah, ini adalah kelas domainnya, sama seperti kemarin, kita tidak merubahnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita membuat sebuah mapper ya. Mapper sama juga seperti kemarin. Nah, untuk kali ini kita menggunakan annotation juga. Ya, di sini kelas, kemudian dot mapper. Di sini ada mahasiswa mapper. Oke, sorry, di sini harusnya interface ya. Interface. Oke, mahasiswa mapper. Baiklah, untuk kali ini kita hanya melakukan insert. Ya, kali ini kita hanya melakukan insert dan kita hanya melakukan query ke database ya. Nah, jadi sini kita hanya menggunakan dua saja. Insert sama juga select, belum ada. Ya, ini diimpornya yang ibatis ya. Ini ibatis, jangan sampai tertukar dengan ya, di sini kita copy yang ini aja. Setelah ada, copy dan kita paste. Oke. Kemudian di sini listnya list detail. Oke, selesai. Ya, di sini yang update dan delete nggak ada. Hapus.
Oke, selesai. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita menggunakan annotation ya. Annotationnya itu ada insert dan select. Oke, jangan lupa di sini kita menggunakan ibatis ya. Untuk yang di sini kita menggunakan annotationnya ibatis, bukan struct. Oke, kita close. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat lagi service-nya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah project. Nah, ini ada project dari belajar strut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah domainnya. Nah, di sini saya menggunakan IntelliJ. Akan tetapi untuk project pada tutorial ini kita akan membuat dengan menggunakan Eclipse. Nah, baiklah, di sini ada domain udah kita buat, kemudian mapper juga udah kita buat tadi ya ini. Nah, kemudian sekarang kita membuat service. Nah, ini adalah service-nya. Nah, service-nya ini kita membuat double ya. Ada dua, yaitu ada interface, ya di interface ya. Dan membuat service-nya ini lagi. Nah, mengapa kita membuat ini? Karena kita menggunakan konsepnya si Spring ya, yaitu dependency injection-nya itu. Oke, baiklah, kita buat terlebih dahulu. Awalnya kita menggunakan interface ya. Ya, sini interface. Mahasiswa service. Di sini service. Oke, finish. Nah, di sini kita hanya membuat dua saja. Public void save. Mahasiswa. Listnya ada util. Mahasiswa. Get mahasiswa. Oke, selesai. Interface-nya kita telah membuat. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat implementasi dari operasi interface itu sendiri. Kita buat kelas, namanya adalah mahasiswa service MPL, artinya implement ya. Di sini saya membuat juga satu folder lagi yaitu MPL, kemudian finish. Nah, kemudian kita melakukan implementasi terhadap si kelas interface ini ya. Nah, gimana melakukan implementasinya? Yaitu menggunakan implement mahasiswa service. Oke, klik dan implement method. Oke, selesai. Dia langsung melakukan implementasi terhadap kedua metode ini. Baiklah. Kemudian di sini kita tahu bahwa kelas mahasiswa service ini akan dipanggil ke actionnya. Bisa kita lihat di sini. Kelas mahasiswa service ini bakal dipanggil ke action ini. Nah, di sini dia panggil. Jika kita menggunakan IntelliJ, dia akan langsung bisa auto wire. Ya, bisa kita lihat auto wire-nya ya langsung masuk ke sini. Nah, ini mappernya ada masuk sini. Nah, ini merupakan konfigurasi Spring-nya, yaitu merupakan awalnya ya. Baiklah, agar kelas ini bisa digunakan untuk Spring, maka harusnya kita harus membuat beberapa bin di konfigurasi Spring. Akan tetapi sekarang Spring telah menyediakan annotation yang secara otomatis membuatkan sebuah bin ya. Baiklah, karena ini menggunakan service, maka kita akan menggunakan annotationnya service. Ya, bisa kita lihat service-nya merupakan dari annotationnya Spring ya. Enter. Oke, selesai. Nah, kemudian di sini kita ingin menggunakan transaction management, yaitu daripada konsepnya si AOP ya. Kita menggunakan konsep AOP di sini. Baiklah, kita coba terlebih dahulu. Transactional, read only, dan true. Ya. Baiklah, kemudian kita auto wire sekarang. Auto wire ke mahasiswa mapper ya. Ini mahasiswa mapper, kita masukkan mahasiswa mapper ya. Oke, selesai. Setelah selesai, di sini ketika save mahasiswa mapper,
dot save mahasiswa. Oke, selesai. Kemudian di sini mahasiswa mapper dot get mahasiswa. Nah, di sini di method save kita menggunakan transaction lagi. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada read only-nya ada true. Artinya, jika kita tidak mendeklarasikan transaction di sini, maka method save ini tidak akan dijalankan. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan transaction di sini, maka otomatis metodenya akan dijalankan. Nah, dikarenakan ketika kita melakukan read only, berarti kita hanya melakukan akses, tetapi kita tidak bisa melakukan manipulasi terhadap sebuah database. Nah, itu dia merupakan dari konsep AOP ya pada Spring. Baik, coba kita lihat transaction sebelumnya jika kita tidak menggunakan Spring. Ya, di sini saya punya service, mahasiswa service. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini dia melakukan open session terlebih dahulu. Kemudian jika berhasil maka dia di commit. Jika error maka di rollback dan sessionnya di close. Nah, bisa kita lihat di sini kode kita semakin kecil dan semakin lebih baik. Nah, di sini kita tidak memerlukan transaction lagi dikarenakan otomatis si Spring menghandle transaction yang ada di sini. Nah, itu merupakan konsep dari AOP. Memang di sini tidak kelihatan bahwa ada transaction, akan tetapi ketika dijalankan otomatis transaction-nya itu akan dijalankan secara otomatis oleh si Spring. Nah, maka di sini Spring merupakan framework yang paling berguna ketika kita lupa mendeklarasikan transaction. Ya, ini sangat membantu programmer ya. Baiklah, setelah selesai, kemudian kita membuatkan actionnya. Nah, di sini kita membuat action. Nah, di sini dia punya action. Nah, action di sini sama seperti controller pada Spring MVC. Bedanya adalah jika di Spring kita mengenal dengan controller akan, tetapi di Strut kita menggunakannya dengan action. Ya, sebenarnya sama aja ya. Oke, kita buat sebuah action. Sini lagi class mahasiswa action dot action. Oke, kemudian finish. Nah, di sini telah selesai. Nah, di sini kita ingin melakukan auto wire lagi ke si service yang ini ya, mahasiswa service. Maka di sini kita deklarasikan lagi add komponen. Mengapa komponen? Kenapa kita tidak menggunakan controller? Nah, untuk controller itu dia dikhususkan untuk si Spring MVC. Sedangkan di sini kita view-nya itu menggunakan strut, maka di sini saya menggunakan add komponen. Oke, baiklah. Kemudian kita auto wire lagi. Mahasiswa service. Oke, selesai. Oke, kita lihat sebelumnya. Ya, project sebelumnya ini yang merupakan project sebelumnya. Nah, di sini saya melakukan extend action support. Extend action support ya. Action support ini berfungsi untuk melakukan mapping terhadap file-file JSP biasanya gitu. Oke, kemudian di sini dia implement model driven. Oke, sebelum model driven ini bertujuan untuk melakukan mapping juga, tapi melakukan objek-objek ke sebuah JSP. Ya, nanti kita akan coba lihat. Implement model driven. Oke, klik di sini add implement method. Oke, selesai ya. Kemudian setelah selesai, di sini kita membuat sebuah objek baru, yaitu objek mahasiswa, yang nantinya kita akan melakukan mapping terhadap file JSP-nya. Nah, di sini juga ada list.
List di sini untuk menampung data mahasiswa. Ya, mahasiswa di sini ya. Nah, sini di returnnya mahasiswa. Oke, selesai ya. Nah, kemudian di sini kita perlu membuat getter setter untuk si kedua yang ini. Oke, gimana cara membuat getter setter? Klik kanan, source dan getter setter. Ya, di sini mahasiswa dan mahasiswa ya. Oke. Ya, otomatis dibuatkan getter setter. Oke. Ini telah selesai. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini di belah sini ada namespace dan result path. Oke, kita buat namespace-nya dulu. Namespace value-nya adalah slash. Nah, namespace ini bertujuan kita mengetahui folder-folder apa aja atau di mana sih folder si file JSP itu sendiri. Nah, baiklah, gimana kita coba membuat file JSP yang terlebih dahulu ya. Di sini ada src, ada main, ada web app. Nah, web app ini di sini semua folder-folder dari file JSP ya. Nah, di sini kita misalnya kita membuat sebuah folder lagi, namanya ada pic. Ya, di sini folder pics ya. Nah, di sini otomatis namespace-nya itu mewakili daripada slash pic-nya ini ya. Mungkin di sini masih bingung. Kemudian ada sulpet. Nah, sulpetnya ini biasanya digunakan buat URL-nya. Oke, buat URL-nya. Nah, di sini masih ini bisa kita ibaratkan sebagai masih property. Dia bukan sebuah metode yang akan dieksekusi. Di sini kita buat sebuah metode, misalnya index mahasiswa ya. Index mahasiswa. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan tadi extend action support, maka kita bisa langsung return sukses ya. Di sini ada sukses. Oke. Kemudian kita belum tahu bahwa dia ini melakukan eksekusi terhadap file apa sih. Nah, di dalam file pack ini saya membuat sebuah file JSP. Ya, di sini ada. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, ada web. Ya, kemudian JSP file ya. Next. Di sini misalnya saya kasih mahasiswa.jsp, next dan finish. Oke, selesai ya. Di sini kita buat hello world aja untuk melakukan testing. Oke, selesai. Nah, kemudian di sini kita menggunakan action. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa dia menggunakan action. Di sini add action. Actionnya menggunakan Apache Struct action. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi. Dia ada value. Nah, value di sini bertujuan sebagai URL-nya juga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada slash dan sini ada mahasiswa. Maka otomatis dia akan mengeluarkan, kita dapat mengakses localhost 8080/mahasiswa. Nah, itu berdasarkan dari namespace ini. Nah, itu ada ini. Kemudian ada result. Ada result. Ya, di sini ada result path-nya lagi. Sorry, dia hanya result saja. Resultnya itu adalah dari struct ya. Result, kita lihat lagi, ada name dan location. Ya, sini ada name-nya, kita kasih sukses.
dan location. Location di sini adalah file dari si JSP yang itu. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada di dalam web page slash mahasiswa. Berarti sini page slash mahasiswa.jsp. Nah, itu merupakan dari actionnya. Nah, oke, kita telah membuat actionnya. Kemudian gimana sih kita cara melakukan render ke si file JSP ini? Cara melakukannya itu tadi kita tahu bahwa sini mahasiswa dia sebagai untuk menyimpan data sebenarnya kan mahasiswa service dot get mahasiswa. Ya, selesai ya. Ya, ini selesai. Kemudian kita rapikan format. Oke, selesai. Oke, setelah selesai kemudian kita baru melakukan konfigurasi Spring ya. Ya, baiklah. Untuk konfigurasi Spring ini kita close terlebih dahulu. Dia ada di dalam folder web app. Kita buat lagi foldernya yaitu web inf. Oke, finish. Di dalam web inf ini terdapat file-file yang diperlukan, misalnya web.xml. Ya, ini adalah file web.xml. Kemudian ini nanti kita akan melakukan konfigurasinya, konfigurasi servletnya. Ya, awalnya kita lihat terlebih dahulu di sini. Ya, di sini di dalam webinf dia punya jdbc.properties. Ya, ini sama seperti kemarin, kita copy saja. Ya, di sini file new file jdbc.properties. Ya, finish dan paste. Sip, selesai. Kemudian di sini kita lihat lagi dia langsung menggunakan konfigurasi Spring ya. Konfigurasi Spring. Oke, gimana cara membuat konfigurasi Spring? Nah, karena kita menggunakan Spring Tool Suite, maka membuat konfigurasi Spring nggak terlalu susah. Klik kanan, new, dan di sini kita ada aja. Ya, di sini dia ada Spring, dan sini ada Spring Bin Configuration File. Next, namanya sebenarnya bebas, Spring Config ya. Spring Config, kita next. Nah, di sini kita checklist apa-apa saja yang dibutuhkan. Ya, di sini kita mulai membutuhkan seperti konteks. Ya, konteksnya itu yang ini. Kemudian kita lihat lagi di sini dia menggunakan konteks. Nah, ya, dia sini menggunakan konteks dan yang lain bin dia nggak memerlukan. jdbc dan tx. Ya, tx dia menggunakan. Ya, di sini belum dideklarasikan tx-nya bagaimana. Oke, setelah selesai kemudian next dan finish. Oke, selesai ya. Nah, ini kita telah membuat sebuah file Spring. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa dia langsung Spring ya, S-nya. Oke, kita buat kontak. Di sini ada annotation config. Ya, annotation config hanya begini. Ya, setelah selesai baru kita melakukan komponen scan. Komponen scan ini bertujuan yang menggunakan annotation itu ada di mana saya sih. Nah, di sini kita menggunakan annotation pada service dan action. Nah, maka di sini kita mulai scan service dan satu lagi komponen scan. Di action ya. Saya di sini
Oke, setelah kita itu, nah kemudian kita di sini menggunakan konfigurasi jdbc.properties. Ya, karena itu kita juga menggunakan namanya property placeholder. Property placeholder. Di sini ada namanya location ya. Locationnya web inf slash jdbc.properties. Oke, selesai. Nah, setelah selesai kita membuat konfigurasi bin. Nah, konfigurasi bin di sini bentar. Ya, konfigurasi binnya itu bisa dua ya. Bisa seperti ini, yaitu menggunakan langsung properti, ataupun kita juga bisa menggunakan P. Ya, di sini karena saya belum menggunakan P, di sini kita lihat dari namespace-nya dulu. Ini kita checklist P ya. Oke. Nah, P-nya udah dihitung. Nah, di sini otomatis keluar P. Oke. Kita deklarasikan terlebih dahulu kelasnya ada. Kelas org spring framework.jdbc.datasource.driver manager data source. Oke ya. Dan sini ada ID. ID-nya adalah data source. Oke, setelah selesai sini di enter P. Ya, di sini ada driver class name ya. Driver class name kita ngambilnya dari sini. Ya, jdbc.driver class name. Otomatis dia bakal melakukan load ini. Oke, kemudian P URL. URL sama seperti kita juga dot URL. Ya, URL. Kemudian ada username dan password. Sama ya. Username, kemudian password. Oke, selesai. Kemudian rapikan source dan format. Oke, setelah dirapikan, ya nggak apa-apa ya. Kemudian setelah selesai, kita melakukan, kalau di sini dia melakukan SQL Session Factory. Kita tahu bahwa kita lihat terlebih dahulu yang dulunya. Di sini kita menggunakan SQL Session Factory. Nah, sini nih, get SQL Session Factory. Nah, akan tetapi di sini kita deklarasikan satu-satu session factory. Nah, akan tetapi kali ini kita langsung melakukan konfigurasi di sini, sehingga ketika di service-nya kita hanya perlu mengambil sekali. Nah, di sini juga peran dari Spring juga sangat membantu. Ya, kita buat terlebih dahulu di sini SQL Session Factory ya. Oke, kita buat bin baru. Bin. Udah, kita buat kelasnya. Kelas org.mybatis.spring. Ya, kita lihat terlebih dahulu. .SQL Session Factory. SQL Session Factory bin ya. Oke, ID-nya SQL Session Factory ini sama. Ya, di sini SQL Session Factory aja. Kemudian dia punya property session. Ya. Sorry, salah. Sini ada data source ya, data source ref dan data source. Oke, selesai. Sama jadi data source, dan itu data source-nya dari sini. Kalau di sini kita lihat data source ini dari sini. Oke. Kemudian rapikan. Oke, selesai. Kemudian kita membuat lagi satu lagi mapper factory bin. Mapper factory bin ini kita mendeklarasikan bahwa kelas mana sih yang menjadi mappernya. Oke, di sini kita buat bin lagi. Ya, di sini saya punya kelas lagi. org.mybatis mapper factory bin ya. Ya, di sini ada ID. ID-nya nanti aja.
mapper interface ya. Mapper interface nya kita lihat ya di sini, mapper interface ya. Value nya itu ada di mahasiswa mapper ya. Kita lihat di sini dia ada di mapper ya, mahasiswa mapper. Nah di sini kita copy saja, copy dan paste dot mahasiswa mapper. Oke, setelah selesai kemudian dia deklarasiin lagi namanya SQL Session Factory Ref ya. Di sini SQL Session Factory. Nah setelah selesai, nah di sini kita lihat bahwa sini dia menggunakan mahasiswa mapper ya. Maka di sini ID-nya kita juga menggunakan mahasiswa mapper. Oke, kalau di sini dia menggunakan mahasiswa mapper, maka di sini dia menggunakan mahasiswa mapper juga. Tapi di sini M-nya huruf kecil ya. Klik kanan, source dan format. Oke, selesai. Kemudian dulunya saya juga pernah mendapatkan adanya transaction ya, pembuatan transaction. Kita lihat terlebih dahulu. Ya di sini saya masih offline. Ya di sini kita lihat terlebih dahulu apakah dia ada transactionnya. Ya di sini kita lihat tidak ada. Ya di sini dia tidak menjelaskan adanya itu. Di sini my basis kita lihat. Nah, di sini dia menggunakan transaction ya, ternyata dia menggunakan transaction. Oke. Data source transaction manager. Oke. Kita buat bin satunya lagi. Bin class org spring framework.udbc data source dot, kita lihat terlebih dahulu, data source transaction manager. Oke, ID nya oke, kita lihat terlebih dahulu. Oh, dia menggunakan transaction manager ya. Transaction manager kita paste aja, transaction manager. Oke, sip. Kemudian kita deklarasikan data source-nya apa sih? Data source. Oke, selesai. Kemudian di sini deklarasikan lagi TX-nya. TX annotation driver. Ya di sini transaction manager transaction. Oke, selesai ya. Oke, konfigurasi Spring selesai. Klik kanan, source dan format. Oke. Ya, ini kita lihat. Kita lihat bin graph-nya. Ya, di sini telah ada konfigurasinya semuanya. Setelah selesai, bagian selanjutnya yaitu di sini kita melakukan konfigurasi servletnya terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai dari kontak param. Ya, cuman terlebih dahulu di sini kita harus deklarasiin terlebih dahulu konfigurasi file XML-nya yang di atas. Ya, di sini masih kosong banget. Ya. Ya, oke, sip. Di sini kita menggunakan yang paling baru yaitu 3.1. Kita coba kontak param. Param name. Di sini dikasih tahu bahwa dia menggunakan contact config location. Contact config location. Di sini ada param value-nya apa?
web inf slash spring config.xml. Ya, bisa kita lihat bahwa di sini ya spring.xml nya. Oke, setelah selesai, selanjutnya yaitu dia menggunakan listenernya itu dia menggunakan webnya kelasnya si spring. Buat listener class org. Wah, nggak mau ya. Berarti di sini kita harus copy paste. Nah, bedanya di IntelliJ di sini dia bisa melakukan auto complete walaupun dia masih dalam konfigurasi XML. Nah, itu dia. Oke, telah selesai. Selanjutnya, dia menggunakan lagi filter. Filter di sini baru menggunakan konfigurasi strut ya. Oke, kita filter terlebih dahulu. Filter. Ya, di sini filter name strut 2. Kemudian filter class. Ya, untuk kelasnya itu dia menggunakan ini ya. Oke, setelah selesai baru dia menggunakan init param. Ya, name-nya terlebih dahulu. Ya, di sini dia menggunakan action package-nya. Artinya dia pengen tahu kira-kira package mana aja sih yang menjadi action atau menjadi view-nya. Nah, di sini kita harus deklarasiin lagi foldernya itu ada di mana. Nah, di sini foldernya itu ada di, kita lihat di sini ya. Actionnya itu ada di mana. Nah, di sini melakukan actionnya. Maka kita copy di sini. Ya, kita lihat lagi. Ya, di sini actionnya. Nah, kemudian terakhir ada kita melakukan filter mappingnya. Filter mapping, filter name strut 2. Ya, patternnya adalah ya. Oke, selesai. Kemudian rapikan. Oke, udah rapi, selesai. Oke, konfigurasi Spring udah oke. Web XML nya juga udah. Kemudian yang terakhir kita melakukan konfigurasi dari file JSP nya. Ya, ini dihapus saja. Oke, di sini dibilang bahwa support class java.server.http.server was not found on Java Wheelpad. Nah, sini dikasih bahwa di dalam ini dia nggak ada library daripada Java Servlet. Oke. Baiklah. Di sini kita lihat bahwa ya ini menggunakan index.xml-nya. Ya, jika ini merupakan bagaimana sih kita melakukan render terhadap file-file JSP. Ya, di sini kita membuat tabel terlebih dahulu ya. Oke, kita buat tabel terlebih dahulu atau kita lakukan testing terlebih dahulu nih. Ya, ini telah selesai semua, kemudian kita lakukan testing. Ya, gimana sih cara melakukan testing? Cara melakukan testingnya itu bisa dua, yaitu menggunakan terminal atau menggunakan langsung di Eclipse. Nah, oh iya, saya lupa membuat file dari lognya. Di sini ada di dalam folder resource. Nah, di sini kita belum membuat folder resource. Klik kanan, new, kemudian source folder, src/main/resources, finish. Nah, di sini baru kita buatkan sebuah file lagi. Namanya adalah log 4j
dot properties. Ya, finish. Ya, ini ada filenya. Ya, di sini saya telah membuat. Ya, saya copy. Ya, ya, ini merupakan filenya. Tujuannya adalah agar dia melakukan debug aplikasi, jadi dia menampilkan semuanya, apa-apa saja sih yang ditampilkan gitu ya. Oke, kemudian setelah selesai kita jalankan. Cara menjalankannya itu saya menggunakan terminal. Ya, mvn clean jetty run. Ya, kita tunggu sejenak. Ya, ini dia telah melakukan logging. Ya, loggingnya lumayan banyak ya. Oke, kemudian kita cek dari webnya. Nah, gimana sih cara ngecek webnya? Di sini kita lihat dari actionnya. Ya, dari actionnya kita dapat melihat bahwa di sini dia menggunakan slash mahasiswa. Kita coba tes. Localhost 80 slash mahasiswa. Ya, nah di sini langsung keluar dia hello world, dan sini akan melakukan logging. Oke, selesai. Kita matikan servernya itu dengan melakukan Ctrl C ya. Nah, maka di sini boil sukses dan selesai. Clear. Nah, kita langsung melakukan mapping ke sini file ini. Oke, klik kanan source dan format. Ya, di sini kita menggunakan tag atau apa namanya? Nah, konfigurasi dari strut tag. Coba kita menggunakan dulu s-2. Wah, ini kita harus melakukan import terlebih dahulu. Saya import, copy, dan dia yang paling atas. Oke, selesai. Masih error. Ya, ternyata masih support kelasnya ya. S-2. Ya, di sini kita lihat terlebih dahulu apa sih? Ya, dia mulai daripada form. Oh, jangan terlebih dahulu dari form, tapi kita coba buat tabel terlebih dahulu ya. Tabel. Ya, tabelnya itu ada thid terlebih dahulu. Udah ada tr. Udah ada th. Ada npm. Udah ada nama. Kemudian ada kelas. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Ada kelas dan ada jenis kelamin. Oke, kemudian ada tbody, tr lagi, kemudian ada td. Misalnya td kita pakai. Oh, saya lupa lagi. Ya, di sini kita menggunakan sintak ini lagi. Di sini dia melakukan iterator. Oke. Dari iteratornya ini baru kita menggunakan tr. Baru td. Nah, di sini kita menggunakan value. Value-nya dari mana? Nah, di sini kita lihat mahasiswa action ya. Mahasiswa action di sini ada namanya mahasiswas. Nah, mahasiswa ini dia menampung hasil dari mahasiswa service ini. Nah, di sini otomatis bakal ada data. Nah, maka di sini kita masukkan ke dalam value-nya. Nah, kemudian setelah selesai, kita lihat lagi bahwa di sini dia menggunakan property.
Propertinya ini maksudnya ini merupakan list. Nah, list di dalamnya ini dia mengandung properti. Propertinya itu ada npm, nama, kelas, dan jenis kelamin. Ya di sini S2 properti ya. Properti dia ada value ya. Value-nya itu berasal dari npm. Ya, kemudian copy. Kita bayar ini kopinya. Ada nama, kelas, jenis kelamin. Oke, selesai. Klik kanan, source dan format. Oke, setelah selesai, kemudian kita coba jalankan lagi. mvn clean jetty run. Oke, servernya telah jalan. Kita jalankan lagi. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa masih kosong. Ya, kita lihat di database-nya. Oke, di sini belajar. Ya, benar. Di sini bahwa di sini masih datanya masih kosong. Baiklah, sekarang kita akan melakukan insert nih. Melakukan insert ke database. Baiklah. Di sini kita masih menggunakan action biasa nih, masih melakukan get. Nah, sekarang kita ingin melakukan save terhadap sebuah database. Nah, untuk melakukan save database, ini actionnya sama. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan action itu add mahasiswa. Kemudian ini sukses, kemudian dia langsung redirect ke sini aja, sama. Nah, di sini add mahasiswa. Nah, untuk melakukan add mahasiswa berarti mahasiswa service dia harus melakukan save terhadap mahasiswa. Nah, mahasiswa ini otomatis dia akan melakukan model driven. Model drivennya itu nanti bisa kita lihat di sini. Ya, di sini dia melakukan save terlebih dahulu. Mahasiswa ini di mana? Mahasiswa ini dari ini. Akan tapi di sini kita harus membuat objek baru. Ya, di sini kita membuat objek baru. Mahasiswa ini akan masuk mahasiswa ini, dan kemudian kita lakukan reload lagi. Ya, tadinya kita telah melakukan save, kemudian kita reload lagi di sini ya. Oke. Setelah selesai, ya di sini kita telah selesai, tinggal kita membuat formnya di sini. Kita membuat formnya. Ya, sini kita punya action. Nah, actionnya ini kita ngambil di sini add mahasiswa ya. Add mahasiswa. Kemudian kita lihat lagi apa lagi sini. Ya, di sini kita menggunakan seperti ini juga. Tag field. Ya, tag fieldnya seperti biasa. Ya, dia punya name, namanya npm. Sesuaikan sama field kita. Kemudian placeholder ini bertujuan untuk menampilkan tulisan ya. Kira-kira yang perlu dimasukin apa-apa aja. Oke, selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin seperti ini. Oke, selesai. Kemudian tahap selanjutnya kita membuat buttonnya. Buttonnya dia menggunakan submit. Oke. Untuk submit. Untuk submit kita save ya. Oke, selesai.
klik kanan, kemudian ada source dan format. Oke, selesai ya. Setelah selesai, kemudian kita testing lagi, Ctrl C. Tadi kita belum stop. Event clean Jetira. Oke, ini servernya telah jalan. Kita reload lagi. Ya, apa login dan ya, ini telah jalan. Sorry, di sini ada kesalahan, yaitu ada yang submit dan ada yang save. Berarti di sini dia tidak bisa menggunakan ini, kata-kata ini. Berarti jika kita lihat langsung seperti ini. Ya, di sini kita lihat terlebih dahulu apakah dia bisa. Ya, bisa value save. Kita reload aja karena ini menggunakan file JSP. Ya, di sini bisa ya. Nah, misalnya di sini saya masukkan npm saya. Ya, di sini karena jenis kelamin itu hanya 2, maka di sini kita harus menggunakan pria atau wanita. Oke, di save. Ya, dia lagi loading dan berhasil. Ya, bisa kita lihat di sini query-nya. Ya, banyak ya, lumayan banyak query-nya. Di sini dia melakukan logging, full logging. Oke, itu adalah salah satu contoh daripada Strut, Apache Strut. Oke, selesai. Di sini kita masih ada error Java server. Kita coba import melalui ini IntelliJ. Ya, saya belum tahu kira-kira library ini dari mana sih. Di sini kita Java server API. Oke, ini kita copy. Kemudian kita masuk ke pom.xml nya. Ya, akhirnya selesai. Ya, di sini kita tinggal melakukan import ini. Dan di sini akhirnya library-nya juga telah selesai. Oke, klik kanan, source dan format. Oke, telah selesai. Kemudian kita lihat lagi bahwa di sini ada yang masih tanda seru ya. Tanda seru ya, di sini klik kanan aja. Kemudian kita export warning. Klik lagi. Ya. Ternyata dia ingin diharuskan menggunakan serial version ID ya. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, oke. Setelah selesai, kemudian masih ada juga yang ini. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, di pack-nya. Ya, ini nggak apa-apa. Setelah selesai, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita melakukan upload ke GitHub ya. Ya, seperti biasa. Ctrl C terlebih dahulu. ls. Ya, kita lihat bahwa di situ ada log pom.xml dan target ya. Kemudian kalau misalnya LA, ya kita bisa lihat bahwa di sini ada .class, .xml, .project, setting dan banyak lagi. Nah, kenapa di sini kita hanya commit yaitu pom.xml dan di dalam folder src ya. Oke. Git ini terlebih dahulu. Oke. Git status.
Ya, banyak sekali ya. Nah, banyak sekali. Kita buat terlebih dahulu git ignore-nya. Kita git statusnya lagi. Dan nano. Sebentar, di sebelahnya saja. Nano git ignore. Git ignore. Ya, nano git ignore. Oke, kita masukkan .classpath. Classpath. Tapi classpath kita enter. Kemudian ada .project. Ini merupakan konfigurasi daripada Eclipse. Jadi kita tidak perlu melakukan commit. Ya, kemudian ada Spring Bean juga nggak perlu. Kemudian file log juga tidak perlu. Kemudian target, ya yang terakhir adalah target juga tidak perlu. Oke, Ctrl O dan enter, Ctrl X, oke, ls, dan ya telah ada ya. Salah, maaf, sorry. Harusnya di sini adalah bukan git ignore ya, tapi .git ignore. Oke, kita copy aja semuanya. P, Ctrl X, dan nano dot, kita kasih dot ya. Oke, paste, Ctrl O, enter, Ctrl X, ls. Ya, ketika kita ls, dia keluar git ignore-nya la, baru keluar git ignore ya. ls berarti kita coba hapus saja. rm git ignore. Oke, ls. Oke, sudah dihapus ya. Kita mau akan git ignore. Ketika la, nah maka dia akan muncul yang namanya .git ignore. Oke, git status. Oke, sip. Kemudian karena kita tidak melakukan testing, di sini ada file testing. Oh iya, di sini file testingnya sudah dihapus, maka kita tidak perlu melakukan commit. Oke, status git add seperti biasa. Ya, mulai dari domain, jenis kelamin terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan tanda mapper terlebih dahulu. Kemudian habis mapper ada service. Ya, mahasiswa service terlebih dahulu. Baru yang implementnya. Kemudian action ya. Oke. Oke, log 4C nya juga
dari web. Di DBC Properties. Oke, kemudian ada Spring. Selesai, di status lagi. Oke, mahasiswa.jsp. Di status. Oke, selesai. Nah, kebetulan karena saya di sini tidak ada akses internet, maka saya tidak melakukan push ya. Baiklah, untuk source kodenya nanti saya akan melakukan push ke GitHub saya. Baiklah, sekian tutorial untuk belajar Strut. Salam Java.